Perkenalkan, sebelumnya saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas bab 3 dari mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Bab 3, Keberagaman dalam Organisasi. Keragaman adalah organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan kemampuan dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan. Selanjutnya, pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Karena organisasi dipenuhi dengan orang-orang perbedaan yang dibawa oleh setiap orang unik ke perusahaan secara langsung, memengaruhi apa yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya, jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Reiners 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipentingkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keragaman teratas dan sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama ada cacat kognitif, kedua kemampuan fisik dan cacat tubuh, ketiga kesehatan mental, keempat keanekaragaman syaraf, kelima perilaku dan keanekaragaman, keenam kepribadian dan gaya berpikir, ketujuh latar belakang budaya, kedelapan letak geografis, 9 bahasa linguistik dan aksen, 10 etnis, 11 ras, 12 status kewarganegaraan, 13 usia, 14 keluarga dan asuhan, 15 ideologi, 16 moral, 17 peran sosial, 18 identitas gender, 19 ekspresi gender, 20 seks, 21 orientasi seksual, 22 pendidikan, 23 pendapatan, 24 status sosial ekonomi, 25 pengalaman hidup, 26 hak istimewa, 27 status pernikahan, 28 status orang tua, 29 pengalaman militer, 30 latar belakang kriminal, 31 keyakinan politik, 32 keyakinan agama dan spiritual, 33 pengalaman sebelumnya, 34 keterampilan. Selanjutnya, pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global, dan manajer di tempat-tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil. Mengelola keberagaman di tempat kerja menghadirkan serangkaian tantangan untuk para pengelola profesional. Menurut Dishon 2020, agar kepemimpinan dapat secara efektif mengelola keragaman di tempat kerja, perlu dipahami latar belakang dan bagaimana perilaku dan keyakinan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkungan yang beragam. Kiat untuk mengelola keragaman organisasi. Yang pertama, ada prioritaskan komunikasi. Kedua, perlakukan setiap karyawan sebagai individu. Ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok. Keempat, dasarkan standar pada kriteria objektif. Kelima, bersikaplah terbuka. Keenam, pekerjaan yang paling memenuhi syarat. Ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan memperkerjakan orang yang paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat, tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Selanjutnya, manfaat keragaman dalam organisasi.
Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menurut Favan 2020 dan Farmilo, berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi: yang pertama, perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Kedua, sudut pandang unik. Ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Keempat, solusi kreatif. Kelima, berbagi solusi. Keenam, keuntungan meningkat. Ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Delapan, tingkatkan moral. 9, nilai merek. 10. Menarik bakat baru. 11. Hapus bias. Ke-12. Meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini, setelah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi norma dalam organisasi. Sebaliknya, ada banyak hambatan terhadap keberagaman dalam organisasi yang merupakan tantangan tersendiri menurut Kreitner and Slocum 2009. Menurut Sadok 2010, memanfaatkan sepenuhnya manfaat keberagaman di tempat kerja bukan berarti tanpa tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah: yang pertama, komunikasi. Kedua, resistensi terhadap perubahan. Ketiga, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja. Keempat, pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil. Kelima, kesulitan dalam mendefinisikan keragaman. Keenam, bias kognitif dan stereotipe. Ketujuh, homofila. Selanjutnya, strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Menurut Rodigro 2020, dalam menghadapi keragaman karyawan dalam perusahaan, diperlukan strategi khusus, sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Berikut beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Kedua, keragaman memiliki banyak dimensi termaksud kemampuan fisik. Ketiga, identifikasi keragaman yang ada: usia, etnis, agama, dan senioritas. Keempat, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Kelima, sistem rekrutemen terbuka. Keenam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutemen. Mengelola keragaman dalam rekrutemen berkembang pesat dalam bidang sumber daya manusia. Ketujuh, pelajari karakteristik masing-masing. Kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. 9. Melakukan pelatihan keberagaman. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan, maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudiono and Hout 2016, bahwa topik keragaman organisasi saat ini mendapatkan perhatian secara luas, sebagian besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan profitabilitas. Sekian ringkasan dari saya dari mata kuliah perilaku organisasi bab 3. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.